yang disebut dengan nafsu. Maka dalam beberapa muqaddimah yang sering disampaikan para mubalik, ada kalimat yang berbunyi, wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari buruknya nafsu kami, dari buruknya jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya amalan-amalan kami. Bahkan dalam zikir pagi dan petang ada salah satu doa yang berbunyi, Allahumma alimul ghaibi wasyahadah, fatirus samawati wal ardh, rabbu kulli syai'in wa maliku, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepada Allah dari buruknya nafsuku, buruknya jiwaku. Wa a'udzu bika min syarri syaitani wa syirki. Dan aku berlindung kepada Allah dari buruknya godaan syaitan dan buruknya ajaran untuk berbuat kesyirikan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 3 jenis nafsu yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama, nafsu lawwamah. Napa Pak? Nafsu lawwamah. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan nafsu lawwamah. Kata lawwamah ini dalam bahasa Arab berasal dari kata lama yalumu, yang artinya mencela. Maka orang yang mencela tapi hanya sekali disebut dengan la'im. Tapi kalau celaan itu dilakukan secara berulang kali, atau kalau dalam bahasa Inggris senengane maidu, wonten nggih? Yang senengane maidu dalam bahasa Arab disebut dengan lawwam. Jadi dari la'im ismul mubalaghahnya lawwam. Orang yang suka mencela berulang kali. Maka maksud dari nafsu lawwamah itu nafsu yang dicela, nafsu yang disalahkan oleh pemilik nafsu tersebut ketika dia berbuat maksiat dan tidak melaksanakan perintah Allah. Dan menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, nafsu lawwamah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, nafsu lawwamah mulawwamah. Nafsu lawwamah yang nanti di akhirat akan dicela oleh Allah. Kenapa nafsu ini akan dicela oleh Allah? Karena pemilik nafsu ini ketika dia berbuat maksiat, tidak ada penyesalan sama sekali di dalam dirinya. Bahkan dia bangga melakukan maksiat itu sehingga dia pamerkan maksiatnya di hadapan orang lain. Kan sekarang ini zaman edan Pak. Zaman orang itu sudah tidak malu memperlihatkan maksiatnya. Dulu orang minum bir itu minumnya diam-diam. Nah sekarang di beberapa podcast YouTube itu sajiannya apa Pak? Bir. Birnya itu ditaruh depan kamera, di tengah-tengah podcast minum bir. Dulu orang menganggap zina itu aib yang harus ditutupi. Sekarang orang yang sudah berzina
justru dia ceritakan secara rinci di media sosial. Na'udzubillah. Maka tidak heran ada fenomena yang mengkhawatirkan di kalangan remaja kita. Bagaimana banyak di antara remaja kita ini sudah hamil duluan sebelum nikah, sehingga mereka terpaksa mengajukan dispensasi nikah. Yang tertinggi di mana, Pak? Bukan Ponorogo, Pak. Ponorogo itu urutan sekian. Di Jawa Timur yang tertinggi mengajukan dispensasi nikah itu Kota Malang. 1.500 lebih remaja. Dari 1.500 remaja itu 65%-nya mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil duluan. Berarti 65% dari 1.500 kira-kira berapa? 900 lebih. 900 lebih remaja kita di Kota Malang sudah zina, sudah hamil. Wal'iyadzubillah. Jadi sebenarnya Indonesia ini tidak jauh beda dengan Korea Selatan. Kalau di Korea Selatan ada fenomena resesi seks. Remajanya suka zina, tapi nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Intinya pengen enak itu, hanya diambil zinanya saja. Tapi kalau remaja-remaja kita, mereka sudah berzina, kemudian hamil, akhirnya terpaksa menikah. Jadi kalau di Korea tidak mau nikah, kalau di Indonesia terpaksa menikah. Ini yang harus kita waspadai. Maka tidak heran ada sebuah makalah dalam bahasa Arab yang berbunyi, Inna syababa wal faraq mafsadatun ayyam mafsadatin. Usia muda dan waktu luang itu kunci dari kerusakan di atas semua kerusakan. Maka kalau panjenengan punya anak yang masih remaja, kemudian kok hobinya di kamar, buka HP, kemudian kamarnya dikunci, nah itu patut diwaspadai, Pak. Patut diwaspadai. Kenapa? Karena usia muda ini kan sebenarnya usia produktif, usia di mana energi seseorang itu sedang pada tahapan puncaknya. Kalau energi pada anak muda ini tidak disalurkan pada yang positif, maka dia akan menyalurkannya kepada yang negatif. Maka dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau ibarat jarum jam itu, usia muda ibarat jam 12 siang. Berarti tandanya apa? Sedang panas-panasnya. Jadi sedang dalam top performa. Tinggal panjenengan sebagai orang tua, apakah bisa mengarahkan energi yang ada pada anak panjenengan ini untuk sesuatu yang positif, atau justru digunakan untuk yang negatif. Kemudian nafsu yang kedua, nafsu lawamah yang disebutkan Al-Hasan Al-Basri, nafsu lawamah mulawamah. Nafsu lawamah yang tidak akan dicela oleh Allah. Karena memang pemilik nafsu ini ketika dia berbuat dosa, dia merasa hidupnya terbebani, hidupnya tidak tenang, sehingga dia menyesal dan dia melakukan taubat kepada Allah. Maka terkadang ada orang yang ketika berbuat maksiat, dia berkata dalam hatinya, ya Allah, kenapa saya kok belum bisa meninggalkan maksiat ini? Kenapa saya kok kecanduan dengan hal-hal seperti ini? Itu tandanya panjenengan sedang mencela nafsu lawamah. Karena memang karakter dosa itu kan membebani hidup seseorang. Baik itu beban yang membuat kita malas untuk ibadah, maupun beban yang membuat kita ini
gelisah di dalam kehidupan kita. An-Nabi SAW ketika menjelaskan tentang dosa, beliau menyampaikan, al-ismu ma haka fi sadri. Dosa itu sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu, wa yattali'u alaihin nas. Dan kamu malu kalau manusia mengetahui kamu melakukan perbuatan dosa. Ini karakter dosa yang sesungguhnya. Maka kalau ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia menyesal, hidupnya tidak nyaman, itu wajar, Pak. Yang tidak wajar itu kalau ada orang yang berbuat dosa, tapi tenang-tenang saja, bahkan sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya, maka imannya ini patut dipertanyakan. Itulah sebabnya para ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak taubat dan istighfar sebelum dan ketika Ramadan. Kenapa kita harus memperbanyak taubat ketika Ramadan? Karena dosa yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan, kemudian kita belum beristighfar, maka dosa inilah yang membuat kita malas untuk ibadah di bulan Ramadan. Jadi mungkin kalau panjenengan kok tiba-tiba malas tadarusan, malas tarawih, malas sedekah di bulan Ramadan, ini bukan hanya karena godaan setan saja, Pak. Tapi ini bisa jadi ada kaitannya dengan dosa-dosa yang kita kerjakan sebelum bulan Ramadan dan kita belum beristighfar. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyampaikan bagaimana pengaruh dosa itu dalam kehidupan seseorang. Beliau menyampaikan, idza asaitullah ra'aitu athara dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabbati. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan melihat pengaruh dari maksiat itu dari sikap istriku, sikap anakku, dan kondisi kendaraanku. Jadi kalau ada konflik dalam rumah tangga kita, Pak, mungkin suami kasar kepada istri, istri kasar kepada suami atau tidak mau nurut kepada suami, anak durhaka kepada orang tua, siapa yang harus muhasabah pertama kali, Pak? Siapa yang harus muhasabah? Suami. Karena bisa jadi ada dosa yang dilakukan oleh suami, kemudian suami ini belum bertobat, maka Allah tampakkan pengaruh dosa ini dari perubahan sikap istrinya, sikap anak-anaknya, sampai berpengaruh kepada kendaraannya. Jadi jangan dikira, Pak, kalau tiba-tiba kendaraan panjenengan mogok, kemudian bannya bocor, panjenengan bilang ini fenomena alam. Ban bocor fenomena alam, mogok fenomena alam. Nanti ada kebakaran fenomena alam, gempa bumi fenomena alam, tanah longsor fenomena alam. Kalau yang mengatakan ini orang liberal dan sekuler, pantas, Pak. Karena mereka memisahkan agama dari kehidupan dunia. Tapi kalau yang mengatakan itu adalah orang yang beriman, maka ini tidak pantas. Karena orang beriman itu harus mengaitkan semua musibah yang ada di dalam hidupnya dengan maksiat yang pernah dia lakukan di masa lalu. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Berarti Allah perlu dijaga, Pak. Allah perlu dibela. Kan ada ya ceramah gondrong, penceramah gondrong pakai kacamata, dia bilang Islam gak perlu dibela, Allah gak perlu
ditolong. Apa dalilnya? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah mengatakan, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis ini, siapa yang menjaga tubuhnya dari maksiat ketika muda, maka Allah akan jaga tubuhnya dari penyakit ketika dia tua. Kemudian beliau menyampaikan, para ulama salafus saleh dulu, walaupun usia mereka sampai 100 tahun, tapi daya ingat mereka tidak kalah dengan anak muda. Walaupun mereka sudah usia 100 tahun, tapi lompatan mereka tidak kalah tinggi dibandingkan yang masih muda. Kenapa mereka bisa melakukan itu, Pak? Karena mereka meninggalkan maksiat di usia muda. Mereka menjaga hak Allah di usia muda, maka Allah menjaga mereka di usia tua. Maka kalau kita ingin mendapatkan tubuh yang sehat, ini tidak cukup dengan menjaga pola tidur, menjaga pola makan, tapi perlu yang ketiga, boten kakean pola. Boten kakean pola ini penting, Pak. Maksudnya kita tidak boleh maksiat yang macam-macam. Karena yang namanya penyakit di atas usia 40 tahun itu kan sudah macam-macam, Pak. Ini bukan karena faktor makanan saja, Pak.